Masih di soal integritas ya, saya bacakan soalnya. Seorang guru di suatu sekolah negeri banyak disenangi oleh para siswa dan orang tua. Hal itu karena guru tersebut sangat komunikatif dan selalu memberikan kesempatan belajar tambahan bagi para siswa yang belum memahami materi sepanjang sepulang sekolah. Setiap kenaikan kelas, beberapa orang tua siswa ada yang memberikan hadiah sebagai bentuk tanda terima kasih telah memberikan penilaian yang memuaskan pada anaknya. Berdasarkan peristiwa tersebut, menurut saudara, perilaku atau tindakan yang bertentangan dengan integritas adalah, kita cek ya. Yang A, suka membantu para siswa yang kesulitan belajar. Yang B, berperilaku komunikatif dengan para orang tua dan siswa. C, memberikan penilaian yang memuaskan siswa dan orang tua. Yang D, menerima hadiah orang tua siswa sebagai bentuk terima kasih. Yang E, menambah materi pelajaran yang belum dimengerti siswa sepulang sekolah. Kayaknya sudah kelihatan jawabannya ya. Kita cek ya. Jelas itu D ya. Karena dia menerima hadiah lah ya. Yang lain enggak kayaknya. Aman ya. Enggak bertentangan yang lainnya. Oke, yang belum puas kita bacakan dulu ya. Di sini integritas adalah prinsip moral yang mencakup kejujuran, etika, dan ketaatan terhadap aturan atau norma ya. Ini juga sih menentang kode etik guru sih, kalau nggak salah yang D ini. Nggak boleh itu nerima itu. Kena hitung suap. Nah, di sini ya kejelasannya ya. Untuk yang A, B. Oke, di soal ini kita cari sikap yang harus diteladani ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Di sini salah satu tokoh nasional yang membantu petani yang tertindas dengan mendorong rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda, kemudian dikenal dengan peristiwa Bandung Kemuning, adalah Otto Iskandar-Dinata. Ia tidak gentar meskipun diancam dan diasingkan di Bugendugul oleh Belanda. Berdasarkan ilustrasi di atas, sikap Otto Iskandar-Dinata yang seharusnya diteladani adalah yang A, mendorong masyarakat agar terus berjuang. Yang B, tidak gentar walaupun diancam akan diasingkan. Yang C, mendorong rakyat melawan Belanda. Yang D, mendorong Belanda menindas petani. Yang E, memihak Belanda karena menguntungkan. Oke, kita cek pembahasannya. Di sini pembahasannya yang bawahnya B ya, tidak gentar walaupun diancam akan diasingkan ya. Untuk di sini alasan memilih jawaban B yaitu karena mencerminkan keteguhan hati Otto Iskandar-Dinata untuk berjuang tanpa rasa takut ya, meskipun dihadapkan pada ancaman dari pihak Belanda ya. Dan untuk opsi-opsi lainnya kenapa enggak itu ada penjelasannya di sini ya. Nah, silahkan di pause ya. Nah, bisa dibaca sendiri. Jika tidak cocok ataupun masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, masih integrasi ya. Perilaku primordialisme yang menganggap bahwa suku sendiri paling unggul dibandingkan dengan suku lain sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dapat mengganggu terwujudnya keutuhan NKRI ya. Berikut ini merupakan bukti yang menunjukkan adanya hubungan integrasi dengan Bhinneka Tunggal Ika adalah yang A, perbedaan suku bangsa yang ada di Indonesia menjadi kekayaan yang menguatkan persatuan Indonesia. B, selalu. Udahlah, udah kelihatan jawabannya di sini ya. Nggak perlu saya bahas ya. Ya, untuk alasannya di sini ada jawaban yang A paling tepat karena menyatakan bahwa perbedaan suku di Indonesia dianggap sebagai kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa. Pernyataan ini sejalan dengan nilai Bhinneka Tunggal Ika, di mana keberagaman dipandang positif dan menjadi faktor penting dalam membangun keutuhan dan kebersamaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Mengenai penjelasan yang lainnya, silakan di sini ya dibaca ya. Kalau mau dibaca silakan di pause ya. Kalau enggak ya enggak masalah. Kalau belum paham silakan coret-coret di kolom komentar. Oke, kita ke soal tentang integritas ya. Tapi ini yang ditanyakan tentang bertentangan dengan integritas. Kita bacakan soalnya dulu. Seorang kepala daerah yang juga anggota partai politik melakukan perjanjian dengan partai pendukungnya sebagai wujud loyalitas dengan membuat kebijakan yang berpihak dengan partai politiknya. Padahal beliau sudah disumpah dan dilantik jabatan. Menurut Anda, perilaku yang bertentangan dengan integritas adalah, kita cari yang bertentangan ya. Di sini ada A,
bersikap loyal pada partai pendukungnya. Kemudian B, menaati sumpah dan janji sebagai pemimpin. C, berjanji menaati peraturan undang-undang yang berlaku. D, membuat kesepakatan untuk membuat kebijakan yang berpihak pada partainya. Yang E, berkomitmen untuk bersikap adil tanpa diskriminasi. Ya. Jadi udah dipikirkan jawabannya. Jadi kita cari di sini yang bertentangan dengan integritas ya. Untuk jawabannya saya kira D ya. Oke, di sini D ya. Kenapa jawabannya D ya dalam konteks ini ya? Yang bertentangan dengan integritas itu ya tepatnya yang D. Karena di sini alasannya seorang kepala daerah harus mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas dan tidak berpihak pada suatu golongan dan partai tertentu. Karena hal tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan dan merusak kepercayaan publik ya. Pilihan D sangat tepat ya. Karena membuat kebijakan yang berpihak pada partainya menunjukkan adanya konflik kepentingan dan ketidakadilannya yang bertentangan integritas. Ini mengidentifikasikan bahwa kepala daerah tersebut lebih mendahulukan kepentingan partai daripada menjalankan amanat jabatannya secara netral dan adil ya. Di sini kita lihat lagi ada penjelasan A, B, C, dan E ya. Kenapa D itu lebih tepat ya? Bisa di pause videonya. Nah, dicek di situ ya. Nah, itu alasannya. Kalau nggak setuju silahkan tulis-tulis coret-coret di kolom komentar. Yuk, masih di integritas ini ya. Ki Hajar Dewantara sebagai seorang pejabat negara sekaligus bangsawan diriwayatkan tidak pernah sungkan membeli perabotan bekas dari teman atau pelelangan. Mengapa perbuatan tersebut mencerminkan integritas terhadap bangsa Indonesia? Yang A, kebermanfaatan dari perabotan lebih penting daripada kemewahan. Yang B, kesederhanaan seseorang yang memiliki akses kemapanan tetapi tidak dilakukan. Yang C, menjadi contoh nyata pelaksanaan prinsip ekonomi dalam bidang rumah tangga. Yang D, teladan bagi para kaum bangsawan untuk meninggalkan identitasnya. Yang E, bangsa Indonesia memiliki pemimpin yang berpandangan ekologis. Langsung aja kita cek jawabannya. Jawabannya itu B ya. Karena integritas adalah kualitas dari ketulusan, ya, kejujuran, dan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan seseorang, ya, terutama dalam menjalankan peran atau jabatannya. Ya. Dalam konteks ini, Ki Hajar Dewantara, seorang pejabat negara dan bangsawan, memiliki untuk hidup sederhana dengan membeli perabotan bekas, meskipun ia memiliki akses untuk membeli barang-barang baru. Ya. Di sini kita cek lagi untuk pembahasan B. Di sini ya ada ini. Terus untuk alasan kenapa bukan jawaban yang lain, bukan B, nah ini ya. Silakan di pause, dibaca dulu. Kalau seandainya bertentangan dengan idenya, dengan pikirannya sendiri atau merasa nggak cocok, silakan tulis di kolom komentar ya. Masih di integritas ini ya. Oke, ya ini integritas. Bacakan soalnya. Suatu ketika Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya, mengendarai mobilnya sendiri dan ia melanggar rambu lalu lintas. Pelanggaran tersebut tetap ditindak oleh petugas sehingga beliau harus menunjukkan surat-surat kendaraannya walaupun petugas akhirnya sadar siapa yang ditindaknya. Sri Sultan tetap meminta untuk ditilang. Mengapa perilaku tersebut mencerminkan integritas terhadap bangsa Indonesia? Yang A, keberanian ditunjukkan oleh petugas dengan menindak pelanggar walau dia adalah pemimpin. Yang B, pelanggar rambu lalu lintas oleh seseorang sultan wajib diproses lebih berat. Yang C, petugas sungkan untuk menindak tegas karena Sri Sultan adalah sosok berwibawa. Yang D, tanggung jawab ditunjukkan seorang pemimpin tanpa rasa mentang-mentang berpenguasa. Yang E, penindakan atas pelanggaran yang dilakukan pemimpin akan dicontoh masyarakat ya. Oke, udah dikunci jawabannya. Oke, teplak jawabannya D ya. Di sini sama, integritas itu prinsip yang menunjukkan komitmen terhadap kejujuran, tanggung jawab ya, dan ketaatan pada aturan ya. Oke, jawaban D yang paling tepat karena apa? Karena di sini Sri Sultan tidak menggunakan posisinya untuk menghindari konsekuensi dari tindakannya ya.
Ia tetap bertanggung jawab dan tidak merasa di atas hukum, melainkan menempatkan dirinya setara dengan warga lainnya di hadapan hukum. Ya, karena sikap ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin yang baik harus menunjukkan contoh keteladanan dan tidak memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Untuk penjelasan pilihan lainnya, silakan di sini ya. Oke. Nah, silakan dihapus videonya. Untuk yang masih belum paham, silakan tanya-tanya, silakan coret-coret di kolom komentar. Oke, masih di soal integritas ya. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku, sehingga kalau tidak mampu memahami dengan baik karakter suku-suku lain, konflik antar suku akan mudah terjadi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa jika menerapkan prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika untuk menguatkan integritas bangsa Indonesia, maka perilaku yang perlu dikembangkan yang A, menghormati perbedaan dan memiliki kesadaran bahwa setiap suku memiliki karakteristik yang berbeda. Yang B, menumbuhkan kesadaran bahwa suku sendiri harus ditonjolkan karena memiliki kelebihan-kelebihan. Yang C, menganggap bahwa keberadaan suku-suku yang berbeda di Indonesia merupakan salah satu penghalang persatuan. Yang D, membiarkan suku di Indonesia mengembangkan tradisi yang ada meskipun bertentangan dengan hukum. Yang E, mendorong pemerintah agar memberikan bantuan untuk pengembangan tradisi yang dimiliki oleh suku tertentu. Ya, saya kira jawabannya di sini jelas ya. Kita cek pembahasannya. Jawabannya A lah, ya. Udah jelas sih kenapa A. Yang ini nggak bisa ya, harus ada kepentingan suku sendiri yang di sini menganggap suku lain itu sebagai penghalang. Kalau yang D ya bertentangan dengan hukum, yang C suku tertentu ya. Nah, udah jelas sih A sih ya. Kalau mau lengkapnya ini ya, saya scroll ya. Nah, silakan di pause dulu, nanti dibaca. Habis itu ini kenapa pilihan yang A, E, B, C, D itu nggak pas. Oke, silakan di pause, bisa dibaca. Dan seandainya jika tidak paham masih, silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, di soal ini ditanyakan itu urgensi bagi pemuda ya untuk melestarikan Pancasila di era globalisasi. Oke, kita cek dulu soalnya ya. Para generasi muda, penerus bangsa dipandang belum memiliki kesadaran yang mencukupi atas ancaman dan gangguan dari luar. Oleh karena itu, perwujudan nilai Pancasila di berbagai bidang terkendala karena kurangnya peran serta generasi muda. Apakah urgensi bagi pemuda untuk melestarikan Pancasila di era globalisasi? Yang A, mengoptimalkan perannya dalam penegakan hak asasi manusia. B, memperjuangkan nilai-nilai asli Indonesia untuk menguasai dunia. Yang C, menyebarluaskan gagasan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Yang D, menangkal segala hal berbau asing karena mengancam identitas asli Indonesia. Yang E, mewujudkan masa depan Indonesia sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa di ranah global. Silahkan pikirkan dulu jawabannya. Oke, sekarang kita cek pembahasannya ya. Jawabannya itu E ya. Kenapa jawabannya E ya? Kita cek dulu alasan yang E. Wait. Nih ya. Karena menggarisbawahi pentingnya peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang sesuai dengan visi para pendiri bangsa dalam era global ya. Ini di sini ada alasannya. Jadi satu persatu jawabannya itu dianalisis ya. Oke, di sini untuk A ini seperti ini. Silakan di pause ya kalau mau baca. Yang B, dia. Saya lanjut yang C sama yang D ya. Oke, silakan di pause yang E. Dan kesimpulannya ya. Oke, selain orang Indonesia asli, terdapat juga bangsa Tionghoa, Arab, dan India yang telah turun-temurun menetap di wilayah Indonesia. Mereka dapat menjadi WNI ya, sepanjang mereka bersungguh-sungguh ingin menjadi warga negara Indonesia. Kesungguhan mereka untuk menjadi WNI merupakan hal yang penting karena yang A, perbedaan etnis lebih memperkaya bangsa Indonesia. Yang B, semakin banyak WNI semakin kuat persatuan bangsa. Yang C, Indonesia terbuka bagi semua warga yang ingin menjadi WNI. Yang D, mendukung persatuan bangsa Indonesia.
Yang E, kepentingan politik lebih penting daripada etnis. Silakan ditentukan jawabannya. Oke, kita cek pembahasannya. Jawaban yang D ya. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya di sini ya. Dipilih jawaban D yang paling tepat karena mencerminkan ya bahwa kesungguhan mereka untuk menjadi WNI adalah wujud dukungan terhadap persatuan Indonesia dalam keberagaman etnis, komitmen untuk bersatu di bawah identitas Indonesia menjadi landasan yang memperkokoh persatuan bangsa. Kesediaan sebagai etnis untuk bersatu dalam kesatuan bangsa menunjukkan bahwa mereka mendukung integrasi dan solidaritas di antara seluruh warga negara Indonesia ya. Untuk penjelasan mengenai pilihan lainnya, sini ya. Silahkan di pause biasa ya. Terus kalau mau baca silahkan baca. Dan setidaknya jika tidak paham kenapa alasannya begini begitu, silahkan tulis aja di kolom komentar ya.